Datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qalat la aqbitu ahadan, saya tidak pernah lagi aqbitu, ghibtah. Ghibtah itu yang positif, ya, cemburu yang positif. Ghibtah hasad yang positif. Hasad pada asalnya adalah dosa yang besar. Tapi ada yang dinamakan ghibtah. Ghibtah artinya seseorang menginginkan untuk bisa juga mendapatkan kebaikan yang ada pada saudaranya dari urusan-urusan akhirat tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini namanya ghibtah, ya, dengki, iri, cemburu yang positif, ya, dia ingin bersaingan dalam kebaikan dengan saudaranya. Artinya dia ingin juga mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat yang dimiliki oleh saudaranya. Itu dibolehkan, ya, ghibtah. Yang dilarang adalah seseorang yang cemburu, dengki kepada seseorang, baik dari kebaikan-kebaikan akhirat, apalagi hanya dari segi kebaikan duniawi, lalu dia mengharapkan kebaikan itu hilang dari saudaranya, entah berpindah kepada dia atau intinya pergi dari saudara. Siapapun yang akan mendapatkannya, entah ada yang dapatkan atau tidak ada, tidak pusing bagi dia. Yang penting saudaranya itu tidak memiliki lagi kebaikan dan nikmat tersebut. Ini hasad yang sangat diharamkan, yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Adapun ghibtah, hukum asalnya boleh, ya, hukum asalnya boleh, bahkan baik, menunjukkan kelobaan dalam kebaikan. Tapi di sini Aisyah mengatakan la aqbitu, saya tidak ghibtah, saya tidak cemburu ahadan kepada seseorang yahunu mauti, yahunu la aqbitu ahadan bihauni mautin, dengan ringannya kematiannya. Saya tidak cemburu lagi dengan seorang yang ringan kematiannya. Ba'dal ladzi, setelah ra'aitu, saya melihat sendiri, min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih ada juga kelemahannya, ya. Kalau dilihat dari segi sanadnya, di sana ada Abdurrahman ibnul Ala, ya, di sini beliau juga dihukumi sebagai majhul oleh ulama kita, maka secara sanad lemah. Namun dia didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, di antaranya riwayat dari Bukhari yang menyebutkan tentang masalah ini, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan fala akrahu syiddatal maut li ahadin abada ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak membenci lagi adanya beratnya kematian dari seseorang setelah melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inti dari hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana beratnya kematian Nabi SAW, dan hikmahnya sudah kita sebutkan. Lalu menjelaskan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha akhirnya faham tentang persoalan ini, bahwa berat ringannya kematian seseorang bukan tolak ukur. Ya, kalau ringan, beliau bilang saya tidak cemburu lagi, ya, tidak cemburu lagi. Ya, walaupun tentu saja ada saja di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan kematiannya, dan itu bisa menjadi bisyarah, kabar gembira untuknya. Tapi sekali lagi dia bukan tolak ukur satu-satunya, apalagi standar bahwasanya dialah yang terbaik ketika kematiannya ringan. Karena kalau seperti itu berarti kita akan mengatakan ada yang lebih afdal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau bilang saya tidak cemburu. Dan yang kedua, dalam riwayat Bukhari, dan ini yang lebih sahih, beliau mengatakan saya tidak benci lagi dengan beratnya kematian seseorang, ya, sebagaimana saya tidak cemburu dengan seseorang yang sangat ringan kematiannya, saya juga tidak benci dengan beratnya kematian seseorang. Artinya kalau saya melihat seseorang yang berat kematiannya, saya tidak sampai prasangka buruk, ini jangan-jangan orang tidak baik ini, ya, begitu susah kematiannya, ya, karena boleh jadi itu seperti yang kita sebutkan adalah pertanda dia orang yang baik, yang Allah inginkan entah menghapuskan dosanya yang masih tersisa. Kalau dia selama ini adalah orang yang baik, tapi tentu saja masih ada saja dosanya, mau digugurkan, atau jika memang dosanya telah diampunkan selama ini,
maka itu untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya bahwa kita inginkan husnul khotimah. Bagaimana prosesnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita inginkan kita mengakhiri hidup kita di dunia dengan sebaik-baiknya, entah dengan ujian yang berat dalam kematian kita, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kematian kita.